Mari kita mulai acaranya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah, amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'anu hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Yang kami takzimkan Gus Halintar Syahriza Effendi Zaklul Mafa selaku pembicara pada acara peringatan Nuzul Al-Quran pada pagi hari ini. Yang kami hormati Bapak Kepala Mantiga Sleman, Bapak Ahmad Mustaqim, SAGMA. Yang kami hormati pula Kepala TU Mantiga Sleman, Ibu Nini Wihastuti SE. Yang kami takzimkan juga jajaran Dewan Guru, beserta staf Mantiga Sleman, serta tak lupa Ananda tercinta, serta orang tua, wali santri, wali siswa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu, anak-anak tercinta, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamahu. Bahwa sebaik-baik golongan kalian adalah yang belajar Al-Quran dan mengamalkannya. Dari hadis tersebut dapat dipahami bahwasanya salah satu keajaiban Al-Quran adalah bahwa segala hal yang menjadi perantara isyarat wahyu Al-Quran akan menjadi mulia karena Al-Quran itu sendiri. Misalnya, malaikat Jibril termasuk malaikat yang paling mulia di antara malaikat yang lainnya karena malaikat Jibril lah yang membawa wahyu Al-Quran. Kemudian Nabi Muhammad dinobatkan sebagai Rasul terbaik, uswatun hasanah di antara Rasul-Rasul yang lainnya, di antara manusia-manusia yang lainnya, karena Nabi Muhammad lah yang menerima wahyu Al-Quran. Bahasa Arab sebagai bahasa perantara Al-Quran menjadi bahasa yang dikagumi tidak hanya di bumi tapi juga di penduduk langit, menjadi mulia karena lantaran Al-Quran. Kemudian bulan Ramadan, sebagaimana disebutkan dalam ayat Quran surat Al-Baqarah tadi, bahwasanya Ramadan termasuk bulan yang paling mulia di antara bulan yang lainnya karena menjadi bulan di mana Al-Quran diturunkan. Maka dari itu, Bapak Ibu, Ananda semuanya, tidak ada alasan lagi bagi kita untuk tidak bersyukur. Alhamdulillah, kita masih diberikan kesempatan untuk menjumpai bulan Ramadan sekali lagi di tahun ini. Dan semoga doa kita bisa dipertemukan kembali dengan bulan Ramadan di tahun yang mendatang. Yang kedua kalinya, salawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita, Nabi Muhammad SAW, yang senantiasa kita tunggu syafaatnya kelak di hari kiamat. Baik, saya selaku pembawa acara pada acara peringatan Nuzulul Quran ini, izinkan saya untuk membacakan susunan acara. Yang pertama yaitu pembukaan, yang kedua pembacaan ayat suci Al-Quran, yang ketiga sambutan, yang keempat yaitu acara inti, tausiah Nuzulul Quran, beserta doa, yang kelima pengumuman pemenang Mayoga Pesantren Ramadan, yaitu kompetisi Mayoga TikTok. Kemudian yang terakhir penutup. Untuk mengawali acara pada pagi hari ini, mari kita buka dengan bacaan Ummul Kitab, liridha'illah syafaati Rasulillah, Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin. Acara selanjutnya yaitu pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan disampaikan oleh Ananda Yusuf Musyafa dari kelas 10 IPA 2.
Padanya disilahkan. Cek. Assalamualaikum. Apakah suara saya terdengar? Ya, sudah terdengar, Mas? Ya, sudah. Silahkan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام را تلك آيات الكتاب الحكيم أكان للناس عجبا أن أوحينا إلى رجل منهم أن أنذر الناس وبشر الذين آمنوا أن لهم قدم صدق عند ربهم قال الكافرون إن هذا لساحر مبين إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استوى على الأرش يدبر الأمر ما من شفيع إلا من بعده ما من شفيع إلا من بعد إذنه ذلكم الله ربكم فاعبدوه أفلا تذكرون إليه مرجعكم جميعا وعد الله حقا إنه يبدأ الخلق ثم يعيده ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات بالقسط والذين كفروا لهم شراب من حميم وعذاب أليم بما كانوا يكفرون هو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا وقدره منازل لتعلموا عدد السنين والحساب ما خلق الله ذلك إلا بالحق يفصل الآيات لقوم يعلمون إن في اختلاف الليل والنهار وما خلق الله في السماوات والأرض سبحان الله وما خلق الله في السماوات والأرض لآيات لقوم يتقون. Mic-nya Mas Yusuf ke mute. Sudah? Baik, terima kasih kami sampaikan kepada Ananda Yusuf yang telah membacakan ayat suci Al-Quran. Semoga dengan bacaan ayat suci Al-Quran tersebut
membawa keberkahan bagi kita semua, khususnya pada acara pagi ini. Acara selanjutnya yaitu sambutan yang akan disampaikan oleh Bapak Kepala Mantiga Sleman, Bapak Ahmad Mustaqim, SAGMA. Pada beliau, disilahkan. Halo? Sambung. Oke, bisa didengar nggih suara saya nggih? Kaget, Pak. Suara terdengar bagus, Pak. Oh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Yang saya hormati Ibu Kepala Tata Usaha Mantiga Sleman, yang kami hormati Bapak Ibu Wakil Kepala Madrasah, Kita tunggu sebentar, sepertinya ada masalah koneksi dengan di ruangan Bapak Kepala Madrasah. Kita tunggu sebentar karena jaringan dari ruangan Bapak Kepala Mantiga sedang mengalami masalah. Ini sedang masih dalam tahap koordinasi. Assalamualaikum, Pak Viko. Nggih, nggih, monggo. Nggih. Anu Jaringannya. Pak, nggih jaringanipun. Saya pakai anu aja, Pak. Monggo. Pakai HP saja. Nggih. Saya ulangi lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Yang saya hormati Ibu Wakil Kepala Ibu Tata Usaha Mantiga Sleman, Kepala Tata Usaha Mantiga Sleman, Bapak Ibu Wakil Kepala Madrasah, Bapak Ibu guru serta pegawai Mantiga Sleman, serta anak-anakku sekalian yang saya banggakan. Syukur alhamdulillah pada pagi hari ini kita masih diberikan limpahan rahmat, taufik serta hidayahnya sehingga kita dapat melaksanakan tugas-tugas kita selaku hamba Allah, selaku ASN, selaku warga negara yang baik dengan tugas-tugas kita masing-masing dengan ucapan alhamdulillah wa syukurillah. Kedua kalinya sholawat serta salam kita aturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kelak kita nantikan syafaatnya di hari kiamat. Amin Allahumma amin. Bapak Ibu yang saya hormati, telah kita laksanakan muqaddaman 30 juz dari Al-Quran, beberapa kelompok dari Bapak Ibu guru dan pegawai, dan tentunya kelompok dari anak-anakku sekalian. Ini menunjukkan bahwa kita cinta Al-Quran dengan berani menghatamkan Al-Quran. Bapak Ibu yang saya hormati, di kesempatan kali ini merujuk atau menukil firman Allah dalam surat Al-Qadar, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha biizni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Ayat pertama di situ menyebutkan bahwa inna anzalnahu fi lailatul qadr. Telah kami turunkan Al-Quran. Di situ kembali kepada Al-Quran. Di dalam tafsir Jalalain, di mana Syekh Jalaluddin Al-Mahalli dan Syekh Jalaluddin As-Suyuti memberikan penafsiran bahwa inna anzalnahu, Al-Quran yang diturunkan itu adalah Al-Quran dalam bentuk jumlatan wahidatan. Yaitu satu gemblengan lah kalau orang Jawa mengatakan begitu. Jumlatan wahidatan minal lauhil mahfudhi ilas sama'id dunya. Jadi diturunkan satu gemblengan seluruhnya dari lauhil mahfud ke langit dunia atau langit satu. Nah, kemudian dari langit satu itulah kemudian diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW sesuai dengan keadaan kondisi secara berangsur-angsur. Nah, oleh karena itu dari langit satu itulah kemudian diturunkan secara tadrij, yaitu secara berangsur-angsur sesuai dengan yang saya katakan tadi, disesuaikan dengan kondisi asbabnya dan lain sebagainya. Nah, oleh karena itu menyitir di dalam kitab Durratun Nasihin yang menukil dari kitab Raunaqul Majalis, ada disebutkan, diceritakan bahwa Hafidz Al-Kabir menceritakan tentang seseorang yaitu Dawud At-Ta'i. Dawud At-Ta'i ini pada malam pertama bulan Ramadan itu beliau bermimpi melihat surga, seolah-olah beliau berada di pinggir surga. Nah, di pinggir surga itu terbuat dari mendurin wayakutin, dari mutiara dan yakut intan berlian. Kemudian dia melihat min jawarhil jannah, yaitu melihat orang-orang atau penduduk surga. Dia melihat dengan mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kemudian didengar oleh penduduk surga juga sama menjawab la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Nahnu lil hamidin
Kami adalah orang-orang yang senantiasa memuji kepada Allah. Kemudian was-shaimina fi syahri Ramadan, dan kami termasuk orang-orang yang berpuasa pada bulan Ramadan. Walidzalika, kemudian dengan demikian Rasulullah mengatakan, al-jannatu mustaqatun ila arba'ati nafarin, bahwa surga itu rindu kepada 4 golongan surga, 4 golongan. Yang pertama adalah talil Qur'ani, orang yang senantiasa membaca Al-Quran. Nah, kenapa dengan kata taliun, bukan qori'un? Nah, ini ada apa? Ini tentu orang-orang yang ahli tafsir. Talil Qur'ani, orang yang membaca Al-Quran. Kemudian wahafidil lisan, orang yang bisa menjaga lisannya. Kemudian wa mut'aimil ji'an, orang yang memberikan makan kepada orang yang lapar. Kemudian yang keempat adalah was-shaimina fi syahri Ramadan, orang yang melaksanakan puasa pada bulan Ramadan. Surga rindu kepada 4 golongan itu. Apakah kita termasuk yang 4 itu? Mudah-mudahan. Talil Al-Quran, kita membaca Al-Quran, memahami, kemudian mengamalkan. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang seperti itu. Senantiasa membaca Al-Quran, memahami, kemudian melaksanakan atau menjalankan Al-Quran itu. Kemudian wahafidul lisan, menjaga lisan kita. Menjaga lisan dari untuk tidak menyakiti orang lain, ghibah, namimah, memfitnah, dan lain sebagainya. Apakah kita termasuk itu? Nah, ini persoalannya. Nah, di dalam bulan Ramadan ini tentu harus kita jaga. Kemudian wamut emil ji'an, memberi makan kepada orang yang lapar. Nah, kalau bahasa kita ya, nah kita dapat jadwal, memberikan takjil setiap sore untuk berbuka puasa kepada orang-orang barangkali yang ada di masjid, musola, langgar, atau apapun. Nah, ini kita mencoba menjadi orang yang wamut'imil ji'an, memberi makan kepada orang yang lapar. Kemudian yang keempat, as-shaimina fi syahri Ramadan, orang yang melaksanakan puasa pada bulan Ramadan. Mudah-mudahan kita termasuk salah satu atau bahkan 4-4-nya golongan itu, ya orang yang membaca Al-Quran, orang yang menjaga lisan, orang yang memberi makan kepada orang yang lapar, juga berpuasa pada bulan Ramadan. Kemudian yang kedua, terkait dengan surat tadi, ada satu hal lagi yang penting, bahwa Al-Quran itu diturunkan pada malam Lailatul Qadar. Maka ini mumpung kesempatan, kita masih diberikan umur panjang mendapati bulan Ramadan ini, mari kita gunakan untuk melaksanakan sunnah-sunnah pada bulan Ramadan ini. Yang salah satunya adalah bagaimana kita bisa i'tikaf di masjid, kemudian sunnah-sunnah yang lain, agar kita mendapatkan malam Lailatul Qadar. Memang ada 2 pendapat. Lailatul Qadar itu sudah tidak ada. Pendapat yang pertama, hanya ada pada zaman Rasulullah SAW. Tetapi pendapat yang lain, Lailatul Qadar itu masih ada sampai hari kiamat. Hanya tanggal-tanggalnya itu tidak diberitahukan karena ini rahasia Allah. Kalau diberitahukan, maka orang hanya ingin mendapatkan pada malam Lailatul Qadar, setelah itu tidak. Karena pahalanya sama dengan orang yang melakukan ibadah 83 tahun 4 bulan. Luar biasa. Nah, oleh karena itu pendapat tentang Lailatul Qadar tentunya kita sepakat. Ada yang mengatakan dari tanggal 1 sampai tanggal 29 atau tanggal 30. Ada pada malam 17 tadi malam. Ada di akhir-akhir bulan Ramadan, 10 akhir bulan Ramadan. Mari kita masih diberikan kesempatan waktu untuk bisa mendapati bulan Ramadan tahun ini. Kita gunakan sebaik-baiknya, baik ibadah yang bersifat mahdho maupun yang ghairu mahdho. Yang ghairu mahdho tentunya kita selaku ASN, selaku guru, anak-anakku sedang selaku murid, mengerti posisi masing-masing. Mengerti posisi masing-masing. Ini yang
yang terpenting bagi kita semuanya. Kalau kita mengerti posisi kita masing-masing, tentu akan menjalankan sesuai dengan fungsi dan tupoksinya masing-masing sehingga berada pada rel yang kita lalui bersama. Saya kira demikian, mudah-mudahan acara Nuzulul Quran kali ini bisa berjalan dengan baik. Terima kasih kepada narasumber Gus Halilintar. Mudah-mudahan nanti memberikan tausiah, memberikan wejangan kepada kita semua, dan khususnya anak-anakku sekalian bisa mengambil ibroh dari apa yang disampaikan oleh narasumber nanti. Saya kira demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan jazakumullahu ahsanal jaza kepada Bapak Kepala Mantiga Sleman atas sambutannya yang sangat bermanfaat sekali. Banyak yang beliau sampaikan, semoga menjadi motivasi bagi kita untuk menjadi salah satu atau semua 4 golongan tadi. Baik, acara selanjutnya memasuki acara inti, yaitu tausiah Nuzulul Quran dengan tema Al-Quran sebagai pencerah peradaban, yang akan disampaikan oleh Gus Halilintar Syahreza Zaklul Effendi Zaklul Mafa. Namanya panjang sekali ya, tapi bukan Halilintar ya, Halilintar. Nanti kalau Halilintar nanti istrinya siapa ya? Suaminya siapa itu? Aurel. Benar. Sebelum memulai tausiah, kami himbau kepada anak-anak untuk mempersiapkan catatannya, karena nanti di presensi Ananda diminta untuk mencatat, mengupload hasil catatan kalian dari tausiah yang disampaikan oleh pemateri. Baik, tanpa memperpanjang waktu, langsung saja kepada beliau Gus Halilintar Syahreza Effendi Zaklul Mafa, sekaligus selaku pengasuh Pondok Pesantren Ummul Qura dari Boyolali. Kepada beliau waktu dan tempat disilahkan. Sebelumnya suaranya apakah sudah jelas ya? Sudah, mungkin bisa dikeraskan lagi. Oke, baik. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja. Walhamdulillahilladzi ja'ala ramadhana syahrun unzila fihil Qur'an hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim taslima. Amma ba'du. Yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah MAN 3 Sleman, Bapak Ahmad Mustaqim SAG MA, beserta para seluruh Dewan Guru dan juga siswa-siswi MAN 3 Sleman yang saya cintai. Pertama-tama marilah kita ucapkan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada kesempatan pagi hari ini kita diberikan banyak sekali kenikmatan. Yang pertama diberi nikmat kesehatan, yang kedua nikmat iman, nikmat Islam, dan juga kita bisa merasakan indahnya bulan suci Ramadan tahun ini. Terlebih lagi pada saat hari ini kita dapat memperingati Nuzulul Quran dengan keadaan sehat walafiat tanpa ada halangan suatu apapun. Maka dari itu, marilah kita ucapkan rasa syukur kita kehadirat ilahi Rabbi dengan bersama baca tahmid biqaulina alhamdulillahi rabbil alamin. Salawat dan salam tak lupa marilah kita haturkan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita tunggu-tunggu barokah syafaatnya di yaumil kiamah nanti. Selanjutnya saya mohon maaf kepada Bapak Kepala MAN 3 Sleman dan juga segenap Dewan Guru. Saya sebenarnya belum layak atau belum sesuai lah kalau untuk memberikan tausiah, karena saya di sini hanya mencoba
derek dawuh yang disampaikan oleh Mas Taufik, Pak Taufik kemarin meminta saya kira-kira bisa nggak untuk sharing, berbagi ilmu bersama-sama, belajar bersama-sama dengan teman-teman di MAN 3 Sleman untuk memperingati Nuzulul Quran. Tentu tadi sudah banyak sekali disampaikan menurut saya oleh Bapak Ahmad Mustaqim tentang Nuzulul Quran, tentang Lailatul Qadar, puasa, dan lain sebagainya. Begitu pula oleh Bapak Ibu guru yang lain, saya rasa juga sudah sering dan banyak menyampaikan kepada siswa-siswinya ketika di kelas maupun di luar kelas dalam kegiatan-kegiatan keagamaan. Yang mana pada kesempatan pagi hari ini kita memperingati Nuzulul Quran yang menjadi kebiasaan kita diperingati ketika 17 Ramadan. Nah, ini menjadi suatu hal yang penting. Kalau tadi disampaikan oleh Bapak Kepala Sekolah tadi ada 4 golongan orang yang dirindukan surga. Salah satunya yaitu tadi adalah yang membaca Al-Quran atau melantunkan Al-Quran. Maka kita di sini tadi sudah dimulai acara sebelumnya dengan muqaddaman membaca Al-Quran, bukan hanya membaca saja tetapi sampai menghatamkan bersama-sama. Ini suatu hal yang sangat luar biasa sekali, menjadi wujud kesyukuran kita bisa berada di bulan Ramadan ini dengan untuk memaksimalkan ibadah kita, salah satunya adalah dengan membaca Al-Quran. Karena ada beberapa riwayat hadis yang menyampaikan bahwasanya Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an. Jadi Al-Quran itu ketika kita membaca Al-Quran, nanti ketika di yaumil qiyamah insyaallah akan mendapatkan syafaat juga dari Al-Quran. Ketika di yaumil qiyamah nanti mungkin kita sendiri, nah maka akan ditemani oleh Al-Quran. Bahkan juga ketika kita membaca Al-Quran, yaitu fi kulli harfin minal Qur'ani halawah. Dari setiap huruf dalam Al-Quran itu ada kemanisan. Ketika kita membaca satu huruf saja, maka kita akan merasakan suatu hal yang berbeda. Ada suatu kenikmatan di situ. Nah, kalaupun alif lam mim contohnya, itu bukan satu huruf, tapi melainkan 3 huruf. Padahal satu huruf nanti dikalikan 10, nah kalau bicara hitung-hitungan seperti itu, maka sudah berapa pahala saja. Tapi kita tidak berbicara tentang itu, melainkan yang kita cari adalah ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pun juga kalau kita melihat fenomena-fenomena saat ini, banyak di antara kita usikum ya nafsi ketika memegang media sosial, handphone, kemudian WA dan sebagainya berjam-jam, kita tidak ada rasa bosan-bosannya. Tapi ketika kita membaca Al-Quran, memegang Al-Quran, 5 menit saja rasanya sudah ngantuk, sudah berat sekali. Nah, ini kemudian saya menjadi teringat, kalaupun kita mungkin tadi membaca, dulu ulama-ulama terdahulu mungkin kita sering mendengar sirah, mendengar hikayah. Orang-orang ulama-ulama terdahulu salafus soleh itu tidak bisa berpisah dengan Al-Quran. Mungkin kita bertanya-tanya, terutama untuk siswa-siswi kita yang muda-muda seperti ini, masa iya tidak bisa berpisah dengan Al-Quran? Masa iya senantiasa membaca Al-Quran? Kemana-mana baca Al-Quran, bawa Al-Quran? Masa seperti itu ada? Nah, tetapi kalau kita melihat fenomena saat ini, ketika kita main handphone, media sosial, kemana-mana kita membawa handphone. Dalam acara apapun bawa handphone. Padahal dalam acara penting pun terkadang kita juga masih melihat handphone. Kalau tidak bawa handphone, tidak membuka handphone, rasa-rasanya ada sesuatu yang kurang. Nah, dari situ saya mengambil hikmah atau kesimpulan bahwasanya berarti dahulu orang-orang yang cinta Quran, yang ahlul Quran, yang hamilul Quran itu seperti ini rasanya. Seperti halnya kita membawa HP kemana-mana yang rasanya kalau tidak ada HP itu ada yang kurang dari diri kita. Kalau bedanya dengan salafus soleh seperti itu, kalau kemana-mana mungkin tidak membawa Al-Quran, tidak membaca Al-Quran, ada yang kurang dalam dirinya. Nah, maka bagaimana caranya kita ini supaya biar bisa sama-sama lebih cinta kepada Al-Quran, lebih mau untuk membaca Al-Quran, meningkatkan kedekatan kita dengan Al-Quran, yang mana kita harus merasa butuh, kita yang butuh Al-Quran. Karena
kalaupun di antara adik-adik siswa-siswi semuanya mungkin kita sendiri juga. Kalau ketika kita mendengarkan Al-Quran, dan mendengarkan musik saja, entah musik apapun, hati kita, mood kita rasanya menjadi baik. Nah, yang tadinya bad mood menjadi good mood ketika mendengarkan musik yang sesuai dengan kita. Nah, padahal apalagi kalau kita membaca Al-Quran, bukan hanya mood kita saja yang baik, tapi hidup kita insya Allah akan menjadi lebih baik. Nah, tetapi PR-nya yaitu tadi, bagaimana supaya caranya kita mau dan mampu untuk senantiasa berdekatan dengan Al-Quran. Kembali lagi kepada niat kita, kembali lagi kepada hati kita, supaya kita mau merasa butuh, kita yang butuh Al-Quran. Nah, bukan terpaksa, bukan karena keterpaksaan. Terlebih lagi di bulan Ramadan seperti ini tadi, ya marilah kita bersama-sama paling tidak minimal 1 kalilah menghatamkan Al-Quran di bulan Ramadan ini. Syukur-syukur bisa beberapa kali. Nah, itu. Kemudian berbicara tentang nuzulul Quran, tadi sudah sedikit disampaikan oleh Pak Kepala Sekolah. Ya kita sudah tahu, sudah banyak tahu, sering disampaikan di kajian mana-mana, bahwasannya tadi juga disampaikan Al-Quran itu diturunkan dari dari Sidratul Muntaha ataupun dari Ars ke Baitul Izzah itu secara utuh. Kemudian baru dari Baitul Izzah atau Sama'ud Dunya itu diturunkan kepada Nabi Muhammad berangsur-angsur. Nah, kurang lebih selama 23 ataupun 22 tahun yang itu melalui malaikat Jibril. Nah, di sini kita bisa melihat bahwasannya kenapa kok Al-Quran itu diturunkannya tidak langsung sekali semuanya kepada Nabi Muhammad, tetapi berangsur-angsur dengan firman yang pertama yang diturunkan, yang kita ketahui yaitu di surat Al-Alaq ayat 1-5. Nah, Iqra. Nah, kemudian apa? Ini yang sering disampaikan di mana-mana. Iqra, kata Nabi Muhammad, ma'ana biqari, karena memang Nabi Muhammad seperti yang kita tahu ummi, tidak bisa membaca, tidak bisa menulis. Nah, tetapi apa? Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Nah, bacalah dengan Tuhanmu yang menciptakanmu. Nah, dari situ bisa membantah kalau mungkin dari beberapa orang yang non muslim yang tidak setuju dengan Al-Qur'an dan sebagainya, menganggap bahwasanya Al-Qur'an ini adalah karangan dari Nabi Muhammad SAW. Nah, padahal Nabi Muhammad sendiri tidak bisa membaca dan tidak bisa menulis. Dan kalaupun kita melihat Al-Quran ini adalah salah satu mukjizat, yaitu yang diberikan kepada Nabi Muhammad SAW, kitab suci dari umat Muslim. Nah, mukjizat ini biasanya diturunkan sesuai dengan kondisi. Nah, kalau dalam Al-Quran misalnya ada asbabun nuzulnya, begitu juga mukjizat kalau kita melihat kepada hikayah sirah-sirah para nabi itu, mukjizatnya diberikan sesuai dengan kondisi ataupun zaman pada saat itu. Nah, ketika Nabi Musa, beliau diberikan tongkat yang bisa berubah menjadi ular dan sebagainya. Karena apa? Karena pada masa itu yang lagi hits-hitsnya, kalau anak sekarang kan lagi hitsnya, lagi ngetrennya adalah tentang sihir. Maka diberikan mukjizat yang seperti itu. Tetapi ketika zaman Nabi Muhammad, yang lagi tren saat itu adalah syair. Nah, maka Al-Quran ini redaksinya sangat bagus, isinya pun juga bagus. Nah, kalau kita lihat Al-Quran, kalau kita mengamati, ya biasanya kalau terakhirnya nun semua, mim semua. Nah, itu untuk menjawab pada masa itu ketika lagi ngehitsnya, lagi tren-trennya tentang syair. Nah, kemudian apakah tidak ada orang yang coba membuat seperti Al-Quran itu dari zaman dulu? Kalaupun dianggap itu adalah buatan dari Nabi Muhammad. Ya ada, seperti yang kita ketahui ada salah satu nabi palsu itu Musailamah Al-Kadzab, ditantang sendiri dari Al-Quran dari dulu sampai sekarang. Fa'tu bisuratim mim mislih. Nah, kalau kamu menganggap Quran ini adalah buatan Nabi Muhammad, coba kamu buat satu surat saja yang seperti dalam Al-Quran. Atau mungkin satu ayat saja yang seperti dalam Al-Quran. Tentunya redaksinya dan isinya harus seperti Al-Quran. Kemudian waktu itu menurut beberapa hikayah, siapa itu tadi Musailamah Al-Kadzab tadi membuat juga satu surah, Al-Fil namanya. Tapi
isinya berbeda, redaksinya sudah bagus, syairnya sudah bagus, tetapi isinya berbeda. Al-fil, ma huwal fil, wa ma adraka mal fil, anfuhu ta'il, lau khurtumun tawil, dan sebagainya. Isinya sudah redaksinya sudah bagus, tapi isinya tidak sesuai dengan Al-Quran yang kita punya. Dan semua agama itu pasti mempunyai mempunyai kitab suci. Nah, dalam Nasrani ada Injil, kemudian Yahudi ada Taurat, kemudian Hindu ada Weda, Buddha ada Tripitaka, Majusi, Zoroaster ada Zen Avesta, dan juga di Islam ada Al-Quranul Karim. Ini menjadi mukjizat yang diturunkan kepada Nabi Muhammad yang tentunya menjadi pedoman, menjadi petunjuk bagi kita, menjadi pencerah peradaban bagi kita. Sesuai dengan tema pada pagi hari ini, Al-Quran sebagai pencerah peradaban. Nah, pencerah itu juga termasuk sebagai petunjuk karena ketika kita menemukan pencerahan, nah itu berarti kita mendapatkan petunjuk atau mendapatkan hidayah. Nah, kemudian dalam beberapa hal, Al-Quran sebagai petunjuk ini tadi bukan hanya petunjuk dalam agama saja, melainkan juga dalam kehidupan kita. Ibarat kata kita ini adalah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ketika kita diciptakan oleh Allah, maka kita diberikan pedoman. Nah, diberikan pedoman, diberikan petunjuk untuk bekal hidup kita yang mana berupa Al-Quran itu tadi. Kalaulah mungkin kita analogikan, kita lihat di ada mobil-mobil pabrikan dari Jepang dan sebagainya, ada Toyota, kemudian ada dari Eropa, ada Mercedes dan sebagainya. Tentu ada buku panduannya masing-masing. Ketika Toyota, buku panduannya juga dari Toyota. Kalaupun Toyota nanti umpama ada kerusakan, nah dibetulkan dengan buku panduannya Mercedes, ya tidak sesuai. Begitu juga kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudian diberikan buku panduan berupa Al-Quran untuk menjadi pedoman kita sebagai petunjuk supaya menjadi orang yang tercerahkan, roshan fikr, atau kalau di bahasa filsafat itu ada renaissance atau enlightenment. Nah, itu kemudian Al-Quran pun ada beberapa nama yang kita ketahui. Ada Al-Huda tadi, petunjuk, sebagai petunjuk. Kemudian ada Al-Furqan sebagai pembeda. Pembeda dari apa? Pembeda dari yang hak dan yang batil. Kalaupun tadi sebagai petunjuk, mungkin kalaupun kita berada di tengah lautan, kita tersesat di tengah lautan, tidak tahu arah manapun, kita bisa melihat di bintang utara untuk melihat arah mata angin. Nah, kalaupun kita tersesat di hutan, nah kita paham tentang hutan dan sebagainya, kita lihat akar, akarnya mengalir ke sungai. Kita cari sungai, kemudian kita ikuti, akhirnya mendapatkan jalan keluar. Tetapi kalau di dunia ini kita mau mengikuti apa? Mau berpedoman dengan apa? Kita berpedoman dengan mata kita. Nah, mata kita pun menipu. Kita melihat kayu yang bengkok ketika di air, ternyata terlihat bengkok. Ternyata ketika diangkat lurus. Nah, mata sendiri pun sudah menipu. Nah, maka Al-Quran di sini sebagai pedoman ketika kita di dunia, bukan hanya di dunia saja, melainkan juga sampai di akhirat itu tadi. Nah, fi kulli harfin minal Qur'ani halawah, wa fi kulli kalimatin karamah, setiap kalimatnya ada karamah, wa fi kulli ayatin sa'adah, setiap ayat itu ada kegembiraan, kesenangan. Wa fi kulli suratin salamah, setiap surat ada keselamatan. Wa fi kulli juz'in jazaa, setiap juz ada imbalannya. Nah, fil qiyamati syafi'a, dalam ketika hari kiamat nanti akan menjadi syafaat kepada kita, memberi syafaat kepada kita. Ala sirati nuro, ketika di sirat nanti akan menjadi cahaya petunjuk bagi kita supaya bisa menyeberangi sirat tersebut. Wa ilal jannati rafiqo, dan ketika nanti ke surga itu akan menjadi pemandu kita untuk menuju kita ke surga. Wa ilal khairati kulliha dalila wa imama. Nah, dalam segala kebaikan akan menjadi bukti, akan menjadi dalil bagi dalam setiap kegiatan kebaikan kita. Nah, kemudian ada beberapa hal isi dalam Al-Quran. Yang pertama,
ada beberapa hal. Yang pertama tentang akidah. Ada tentang akidah, berisi tentang akidah. Yang kedua ada ibadah. Ibadah itu bukan hanya ibadah kepada Allah saja, tetapi juga ibadah muamalah. Bukan hanya vertikal saja, melainkan juga horizontal. Kalau mungkin kita melihat kalimat-kalimat dalam Al-Quran, ayat-ayat dalam Al-Quran, bukan hanya akim sholah saja, tetapi disertai dengan wa'atuz zakah. Nah, ada berbagai persoalan hukum ketika kita bingung ataupun tidak tahu tentang masalah hukum apa di Al-Quran ada. Dipertegas lagi dalam hadis dan lain sebagainya. Ada juga banyak sejarah-sejarah dan kisah-kisah dari para nabi, para salafus soleh terdahulu yang bisa kita ambil banyak pelajarannya. Dan juga banyak ilmu pengetahuan yang didapatkan dari Al-Quran. Inilah sebagai salah satu pencerah peradaban bukan hanya dunia saja, tetapi juga dalam ilmu pengetahuan sampai nanti dalam pencerah ketika di akhirat. Contohnya saja, berjuta-juta tahun yang lalu Al-Quran menyampaikan tentang penciptaan manusia. Nah, dari mudghah, kemudian alaqah, kemudian idham. Nah, akhirnya para ilmuwan meneliti ternyata manusia itu tercipta dari ini. Padahal Al-Quran sudah menjelaskan jauh-jauh sebelumnya. Padahal kalau kita melihat, kalau mungkin ini dianggap tadi rekayasa dari Nabi Muhammad, orang Nabi Muhammad saja tidak bisa baca, tidak bisa tulis tahu dari mana. Nah, karena apa? Nabi Muhammad itu kan kana khuluquhu Al-Quran, akhlaknya Al-Quran, dan la yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha, tidak berbicara kecuali yang disampaikan adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ada nilai-nilai yang bisa kita ambil dari Al-Qur'an. Yang pertama tentang pendidikan. Al-Qur'an menjadikan sumber ilmu pengetahuan sebagai ajaran, inspirasi, sebagai pencerah peradaban. Nah, dari Al-Quran sesuai dengan ayat pertama yang diturunkan, yaitu adalah Iqra, artinya adalah membaca. Di sini banyak mufasir yang memaknai atau menafsirkan bahwasanya Iqra di sini bukan hanya membaca ayat-ayat Qur'aniyah atau qauliyah saja, melainkan juga membaca ayat-ayat kauniyah, membaca lingkungan, membaca alam, membaca semesta. Nah, kemudian kita sebagai seorang muslim, kalau tadi pertama kita membaca Al-Quran, nah kita tingkatkan lagi tarafnya, bukan hanya mentadarusi saja, melainkan kita tingkatkan lagi dengan mentadaburinya. Nah, mentadaburinya kita pahami, kita resapi, syukur-syukur bisa kita laksanakan dalam keseharian kita dari apa yang ada dalam Al-Quran tersebut. Mungkin banyak di antara kita ketika membaca itu ya hanya sekedar membaca saja, tetapi itu sudah baik. Ada beberapa orang yang berpendapat, buat apa baca Quran wong nggak tahu artinya, nggak tahu maksudnya. Nah, padahal di awal tadi kita sampaikan membaca saja sudah ada pahalanya. Apalagi kalau kita tingkatkan lagi dengan mentadaburinya. Saya pernah suatu ketika membaca Al-Quran itu di surah Al-Baqarah, kalau tidak keliru. Di situ ada salah satu ayat. Kaifa takfuruna billah wa kuntum amwatan ahyakum thumma yumitukum thumma yuhyikum thumma ilaihi turja'un. Kalau kita mendengarnya saja atau membacanya sekilas saja, saya rasa ya biasa-biasa saja. Tetapi kalau kita pahami, kita tadaburi, kaifa takfuruna billah, bagaimana kita mau kufur kepada Allah, wa kuntum amwat, sebenarnya kita ini adalah mati. Tsumma yuhyikum, kemudian dihidupkan, kemudian dimatikan lagi. Nah, tapi kenapa kita ini kok merasa tidak butuh Allah, tidak butuh Al-Quran? Mungkin suatu saat, tapi kita harus meningkatkan itu tadi dari membaca, mentadarusi, kemudian menjadi mentadaburi. Nah, kalau dalam Bapak Ibu guru biasanya dalam menyampaikan pelajaran harus ada beberapa aspek. Ada aspek kognitif, ada aspek afektif dan psikomotorik. Nah, maka dari itu kita juga harus sama dalam mempelajari Al-Quran, membaca Al-Quran ditingkatkan lagi. Dari membaca on the line, kemudian ditingkatkan lagi membaca behind the line, ditingkatkan lagi membaca beyond the line. Nah, kemudian praktekkan dalam
keseharian kehidupan kita. Tentu itu susah dan perlu belajar. Saya pun juga sama. Kita masih dalam taraf belajar, terutama saya. Mohon maaf kepada Bapak Ibu guru. Saya di sini bukan menggurui, tetapi hanya sharing ilmu yang saya tahu. Nanti mungkin jika ada salah, jika ada keliru, bisa dibetulkan oleh Bapak Ibu guru yang lebih mengetahui daripada saya. Karena di sini saya juga tarafnya masih belajar. Kemudian dalam pendidikan, kalimat Iqra tadi juga adalah menunjukkan kita untuk berbudaya literasi. Literasi membaca. Nah, tadi membaca ayat qauliyah dan juga ayat Qur'aniyah ataupun ayat kauniyah harus kritis, kreatif, dan juga harus mengerti dari ayat kauniyah dan ayat Qur'aniyah tersebut. Kemudian yang kedua, nilai-nilai yang ada dalam Al-Quran ada tentang keluarga. Tentang keluarga, kita banyak ayat-ayat yang menerangkan tentang berkeluarga, bagaimana dalam berkeluarga, kemudian di keluarga itu harus seperti apa. Terutama ada tentang pengajaran tauhid ataupun juga akhlak dalam Al-Qur'an. Seperti yang kita ketahui dalam surah Al-Luqman, nah di situ ada nasihat dari Luqman Al-Hakim kepada anaknya, walaqad ataina Luqmanal hikmata an yashkuru lillah wa man yashkur fa innama yashkuru li nafsihi wa man kafara fa innallaha ghaniyyun hamid. Wa idz qala Luqmanu li ibnihi wa huwa ya'iduhu ya bunayya la tusyrik billah. Nah, ini yang harus kita ajarkan kepada anak-anak kita. Yang pertama tentang tauhid. La tusyrik billah. Nah, kemudian yang kedua tentang akhlak. Wa wasainal insana biwalidayhi hamlathu ummuhu wahnan ala wahnin wa fisaluhu fi 'amaini an yashkura li walidayka ilayyal masir. Nah, tentang bagaimana kita berakhlak kepada orang tua, bagaimana kita bersikap kepada orang yang lebih sepuh daripada kita, itu dijelaskan juga dalam Al-Quran. Tentu dijabarkan lagi dalam atau dikuatkan lagi dalam beberapa literasi-literasi yang lain, baik hadis maupun dari ayat-ayat ataupun kitab-kitab yang lain. Yang ketiga juga ada tentang pekerjaan, bagaimana supaya kita bekerja yang baik, bekerja yang halal, barokah dan sebagainya. Kemudian peristiwa nuzulul Quran ini merupakan momentum penting bagi kita untuk bisa mengingat dan bahwasanya Al-Quran itu adalah sumber utama dari ajaran Islam dan juga sebagai inspirasi peradaban pada saat ini. Banyak sekali tadi saya sampaikan ilmu pengetahuan yang ditemukan, tapi ternyata di Al-Quran sudah ditemukan atau sudah dibicarakan jauh-jauh sebelumnya, tetapi kita baru mengetahuinya. Banyak juga ada ensiklopedia Al-Quran, itu di situ ada mulai dari tanaman, dari obat-obatan, tumbuhan dan sebagainya. Makanya dalam Al-Quran tersebut juga ada nama yang lain disebut sebagai asyifa, obat. Bukan hanya sebagai obat jasmani saja, tetapi lebih ke obat rohani kita. Kalau badan kita itu pasti juga merasakan sakit, pernah sakit, maka perlu obat. Tapi kalau hati kita juga sakit, maka juga perlu obat. Obatnya salah satunya itu dengan membaca Al-Quran, mentadaburi Al-Quran. Dan juga banyak lagi ketika kita menemukan persoalan-persoalan dalam kehidupan, menemukan masalah-masalah dalam kehidupan, Al-Quran sebagai al-mau'idhah, sebagai nasihat yang memberikan nasihat-nasihat, pelajaran, pedoman bagi kita, bagaimana ketika kita menghadapi suatu persoalan. Nah, dalam Al-Quran pun disebutkan, ketika kita menemukan suatu persoalan yang kita tidak ketahui, dalam Al-Quran disebutkan, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kepada ahli zikir kalau kamu tidak mengetahui. Nah, di sini ada suatu hal yang menarik menurut saya. Di sini kita dianjurkan untuk bertanya kepada orang-orang yang ahli zikir, yang mempunyai kedekatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Padahal kalau kita lihat banyak sekali orang-orang yang berilmu, harusnya mungkin kepada pakarnya masing-masing kita harus bertanya. Tapi di Al-Quran bukan fas'alu ahlal ilmi in kuntum la ta'lamun, tapi fas'alu ahlal, bahwasanya tidak serta-merta
kita dapatkan dari ilmu atau dari ilmu umum atau logika yang Allah Subhanahu wa taala, sisi spiritual niatkan dengan banyak zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian sebelum terakhir, kalaulah dulu mungkin orang-orang zaman bangsa-bangsa yang lain, bangsa Mesir itu mewariskan peradaban berupa piramid, artefak-artefak dan lain sebagainya. Yunani mewariskan peradaban intelektual, filsafat, pemikirannya. Tapi Islam juga mewariskan peradaban ilmu. Nah, peradaban ilmu yaitu berupa apa? Berupa Al-Quran ini, teks-teks kitab dan juga pemikiran. Nah, pemikiran-pemikiran tokoh muslim banyak sekali dan juga berupa teks-teks kitab atau literasi tadi, banyak kitab-kitab kutubut turas yang ditulis oleh para ulama-ulama yang bisa kita jadikan sebagai pedoman atau kita jadikan petunjuk untuk persoalan-persoalan yang ada dalam kehidupan kita ini. Mungkin itu sedikit yang bisa saya sampaikan. Intinya adalah Al-Quran ini juga menjadi petunjuk dan pencerah bagi peradaban, bukan hanya dari dulu saja, melainkan juga sampai saat ini. Ketika Al-Quran mulai turun, banyak sekali perubahan-perubahan di masa Rasulullah waktu itu mengalami masa-masa keemasan, dan sekarang pun kita seharusnya kalaupun bisa menerapkan Al-Quran sesuai dengan situasi dan kondisi yang ada di tempat kita ataupun di negara kita, insya Allah negara kita nanti akan menjadi baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, dan kita juga akan menjadi orang-orang yang menjadi insya Allah ahlul Quran wa hamil Quran, yang senantiasa dekat kepada Al-Quran, agar kelak nanti kita mendapatkan syafaat di yaumil qiyamah nanti dari Al-Quran. Terima kasih. Apabila ada kekurangan dan kelebihannya saya mohon maaf. Kepada para Dewan Guru, saya sangat mohon maaf sekali atas keterbatasan pengetahuan saya. Apabila ada kekeliruan dan kesalahan, saya mohon untuk bisa dibetulkan. Terima kasih. Astaghfirullahaladzim min jamil khata'at wa ma taufiqi illa billah wa tawakkaltu ala unib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah hasanal jaza. Kami sampaikan terima kasih kepada Gus Halintar Syahriza. Sebelum memasuki acara doa, kami persilahkan kepada siswa atau siswi atau mungkin Bapak Ibu guru yang hendak bertanya, silahkan bisa langsung saja atau disampaikan pertanyaannya melalui room chat. Kami berikan waktu, monggo. Baik, silakan ditunggu. Sambil menunggu mungkin ada yang bertanya, saya sendiri punya pertanyaan, Gus. Boleh ya? Pertanyaannya adalah, dulu di zaman keemasan Islam, masih jaya-jayanya Islam di abad pertengahan, Islam pernah jaya, dan orang orientalis maupun orang-orang yang mempelajari Islam dari barat itu mengatakan bahwasanya kejayaan umat Islam pada saat dahulu itu disebabkan karena mereka berpedoman dengan Al-Quran. Nah, sekarang kalau kita bandingkan dengan zaman dahulu kan keadaannya sudah berbeda. Bahkan Indonesia sebagai negara yang jumlah populasi muslimnya paling banyak pun masih dikategorikan negara berkembang. Nah, kira-kira kiat apa yang bisa kita lakukan untuk
setidaknya kalau dalam konteks Indonesia, Indonesia bisa menjadi negara yang maju seperti negara-negara yang lain karena mayoritas populasinya orang Indonesia adalah Muslim, ataupun mungkin dari negara Muslim yang lainnya. Kira-kira kiatnya apa dan masalahnya terletak di mana? Kenapa kita bisa belum seperti zaman dahulu? Ataukah memang kita menerima keadaannya seperti ini? Ataupun bagaimana? Monggo. Mungkin cukup itu, Gus. Oke. Sambil menunggu yang lainnya. Baik. Ya, baik. Mungkin kalau tadi saya sampaikan dan juga disebutkan oleh Mas Taufik, Pak Taufik tadi bahwa memang dahulu Islam mengalami masa kejayaan. Tapi saat ini biasanya kita terlena dengan kejayaan masa keemasan Islam dulu, hanya menyebutkan berbangga dengan dulu, tetapi kita tidak mau ada perubahan untuk untuk saat ini. Yang mana kalau kita di sini berbicara tentang Al-Quran, di situ juga banyak sekali tadi pedoman-pedoman tentang kehidupan, tentang sistem kehidupan yang bagaimana supaya hidup itu menjadi damai, toleransi, kemudian harmoni, dan juga tentunya berbasis kepada iman dan juga ilmu untuk menyelesaikan masalah-masalah. Dalam Al-Quran sebenarnya sudah banyak, tetapi juga perlu garis bawahi juga bahwasanya ada banyak penjelasan-penjelasan yang lain, bukan hanya di Al-Quran saja, dimatangkan lagi, dijelaskan lagi lebih rinci dalam hadis dan juga dalam karangan-karangan kitab para ulama-ulama terdahulu. Mungkin kalaupun kita lihat sekarang ada beberapa kondisi yang mungkin di belahan Arab sana mungkin menurut kita benar-benar menggunakan sistem ataupun syariat Islam dan sebagainya berpedoman dengan Quran, tetapi ada beberapa gesekan-gesekan kepada di antara negara tersebut. Tapi kalau di Indonesia pasti juga mempunyai ciri khas tersendiri, yang mana kita juga tidak mengabaikan dari isi-isi ataupun perintah dari Al-Quran. Di Indonesia kita juga banyak para ahli, banyak para pakar, para ulama yang tentunya sudah mengkaji hal tersebut. Apakah kira-kira sesuai atau tidak? Apakah kira-kira benar-benar bisa diterapkan 100% atau tidak? Tetapi itu semuanya bisa melihat ke situasi dan kondisi dari lingkungannya masing-masing. Kalaupun baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, kalau di Indonesia ini mungkin tadi disebutkan masih negara taraf yang berkembang, tetapi kalau kita lihat untuk kenyamanan, keharmonisan di Indonesia ini sudah lebih baik daripada negara-negara yang lain. Mungkin seperti itu sedikit dari saya, mungkin bisa ditambahkan oleh Bapak Ibu Guru. Baik, terima kasih Gus. Untuk pertanyaan ini ada beberapa pertanyaan. Yang pertama dari Mas Mahful Nur Hidayat dari kelas 11 IPA 1. Assalamualaikum, izin bertanya, apakah tanda-tanda malam Lailatul Qadar pada zaman sekarang? Mungkin ini tadi karena Bapak Kepala Madrasah ada sebuah pendapat yang menyatakan kalau Lailatul Qadar itu di zaman sekarang udah nggak ada. Monggo dijawab. Oke. Gus. Baik. Sedikit menyinggung tentang Lailatul Qadar. Jadi kalau kita mungkin menurut rujukan beberapa ulama ataupun tadi yang disampaikan Bapak Kepala tadi, termasuk juga mungkin di malam 17, karena tadi dijelaskan di Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar. Nah itu. Tapi menurut beberapa ulama pun juga ada yang menyampaikan berada di Asrul Awakhir min Ramadan tadi, seperti yang disampaikan Pak Kepala tadi, di malam-malam ganjil 21, 23, 25 dan seterusnya. Nah, kalaupun untuk tanda-tandanya yang lebih spesifik, ya ada beberapa tanda-tanda mungkin menurut dari beberapa ulama. Tapi saya lebih membahasnya seperti ini. Saya punya pendapat sendiri menurut saya. Lailatul Qadar itu sebenarnya setiap malam kalau menurut saya. Lailatul Qadar itu setiap malam.
Bahkan mungkin bukan ketika hanya Ramadan saja, dalam konteks yang berbeda. Karena apa? Lailatul Qadar itu mungkin kita tahulah ada clue-cluenya di malam-malam ganjil. Tetapi ketika di Lailatul Qadar kita tidak ngapa-ngapain, hanya tiduran saja, hanya main medsos dan sebagainya, tidak beribadah, tidak mendekatkan diri, ya sama saja kita tidak mendapatkan Lailatul Qadar. Tetapi di malam-malam biasa pun, kalaupun kita mau ataupun bisa untuk mendekatkan diri kepada Allah, qiyamul lail, beribadah kepada Allah, maka itulah Lailatul Qadar menurut saya, dalam konteks yang berbeda, bukan yang 1000 bulan tersebut. Karena kita ketahui banyak sekali fadilah-fadilah ketika malam, aqimus sholata liduluki syamsi ila ghasaqil laili wa qur'anul fajr inna qur'anal fajri kana masuda wa minal laili nafilatalak dan sebagainya. Itu tadi Lailatul Qadar itu menurut saya ketika kita mampu dan mau untuk beribadah, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala setiap hari, setiap malam, terutama di bulan Ramadan, ya itulah Lailatul Qadar. Menurut saya seperti itu. Tapi kalaupun kita sudah tahu clue-cluenya ini, tetapi kita tidak melaksanakan apa-apa, ya sama saja kita tidak akan mendapatkan hal apa-apa. Nah, intinya kalau saya sendiri yang kita harapkan itu adalah ridho dari Allah Subhanahu wa taala, rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Ketika tadi mungkin disampaikan oleh Bapak Kepala, kalaupun Lailatul Qadar dikasih tahu, oh ini malam sekian, contohnya malam 21, nah maka ditakutkan nanti tidak akan ada semangat lagi untuk beribadah kepada Allah karena sudah dapat Lailatul Qadar, tadi katakan 83 tahun dan sebagainya, maka tidak perlu beribadah lagi. Nah, disinilah dirahasiakannya Lailatul Qadar itu supaya kita senantiasa terus mau untuk mendekatkan diri beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Gitu Mas Taufik. Baik, terima kasih sekali. Untuk selanjutnya, pertanyaan selanjutnya dari Ananda Sekar Isnanda Qurrata Ayun, kelas 11 IPA 1, 10 IPA 1. Assalamualaikum Ustadz, izin bertanya, bagaimana hukumnya membaca Al-Quran melalui HP? Apakah mengurangi keutamaan membaca Al-Quran? Monggo, Gus. Oke, baik. Nanti mohon dikoreksi jika ada kekeliruan dari penyampaian saya, bisa dibetulkan oleh Bapak Ibu Guru atau teman-teman yang lainnya. Apakah untuk membaca Al-Quran melalui HP sebenarnya tidak menjadi masalah. Menurut saya tidak menjadi masalah. Nah, tetapi ada adabnya ketika kita membaca Al-Quran, tentu ada adabnya bagaimana kita ya harus ketika pakai mushaf kita juga harus wudhu dulu, harus dalam keadaan yang benar-benar baik. Nah, maka dari itu mungkin kalau untuk keutamaannya lebih utama membaca daripada tidak. Nah, lebih utama membaca daripada tidak, meskipun hanya melalui HP. Nah, sedangkan kita ini kan di era modern ini mengikuti perkembangan zaman. Nah, daripada kita kemana-mana, mungkin malu membawa Al-Quran, nanti ada temannya, oh kamu bawa Al-Quran gini-gini, sok-sokan dan sebagainya. Nah, dengan bawa HP pun kita juga bisa bisa dengan santai tanpa terlihat lebih mencolok daripada orang-orang, bahwasanya mungkin kita dianggap nanti mau ujub dan sebagainya dengan baca Al-Quran. Saya rasa tidak menjadi masalah selagi kita berniat untuk kebaikan, kita membaca Al-Quran, insya Allah juga fadilahnya insya Allah sama. Gitu. Baik, terima kasih atas jawabannya Gus. Alhamdulillah. Untuk pertanyaan selanjutnya dari Ananda Ubaid dari kelas 10 IPA 1. Bagaimana tanggapan Ustadz tentang pernyataannya seperti ini? Menghafal Al-Quran itu bisa mengangkat keluarga ke surganya Allah, tetapi jika lupa bisa menjadi dosa. Untuk mencari aman, maka lebih baik gak usah menghafalkan. Nah, ini pertanyaannya cukup unik dan nakal. Monggo Gus, silahkan ditanggapin. Oke, itu mungkin sama seperti analoginya sama seperti yang saya sampaikan tadi. Buat apa baca Quran, mau nggak tahu artinya, nggak tahu maksudnya. Lebih baik nggak usah baca. Kalaupun baca nanti salah malah jadi dosa. Nah gitu kan, termasuk itu. Daripada kita menghafalkan nanti lupa malah jadinya dosa. Tapi kalaupun kita hafal justru akan bisa mengangkat
derajatnya orang tua. Kita akan bisa memberikan mahkota kepada orang tua ketika kelak di surga. Bahkan ada riwayat menyampaikan bisa mengajak 7 orang yang dikehendakinya untuk bisa masuk surga. Itulah salah satu pentingnya untuk hafidul Quran atau hamilul Quran. Penting dari menghafalkan Al-Quran. Nah, kalau menurut saya, kita hafal, itu ketika lupa bisa diulangi lagi. Dengan apa? Dengan cara deres murojaah. Kalaupun sudah hafid, pasti dia akan menyisihkan waktunya untuk murojaah, untuk deres. Nah, sehingga apa? Untuk lupa tersebut, sedikit kemungkinan untuk lupa. Nah, kalaupun lupa, kita mengulang beberapa kali, insya Allah nanti juga sudah bisa teringat lagi. Di tempat saya, khususnya di pondok saya, itu dari dulu semuanya diwajibkan harus menghafalkan Al-Quran. Semua santri ketika masuk harus berniat untuk menghafalkan Al-Quran. Karena memang di tempat kita yang pertama kurikulumnya, programnya atau unggulannya itu adalah Al-Quran, yang kedua Al-Quran, ketiga Al-Quran, yang keempat dan seterusnya baru pendidikan dan sebagainya. Nah, di sini menunjukkan apa? Bahwasannya keinginan kita, kenapa diharuskan diwajibkan menghafalkan, berniat paling tidak. Nah, kalaupun kita tidak memulai niat, maka kita tidak akan kapan mau hafal Al-Quran, niatnya saja tidak. Kalaupun kita tidak bisa menghafal Al-Quran, mungkin anaknya. Karena kita sudah memulai dengan niat dulu. Kalau mungkin bukan anaknya, mungkin cucunya. Kalau bukan cucunya, mungkin nanti bisa menantunya dan sebagainya, atau keluarganya. Nah, kalau kita tidak memulai dari hal yang sekecil itu dari niat tersebut, apalagi kita sudah berpikir agak nakal dulu, berarti kita sudah ada rasa pesimis dulu. Wah, daripada ini mending ini, daripada ngafalin nanti lupa dosa, mendingan nggak usah sekalian. Nah, tetapi kalaupun kamu menghafalkan, kita menghafalkan, nah fadilahnya akan lebih banyak. Wong tadi baca saja sebegitu banyak manfaatnya, fadilahnya, keutamaannya. Apalagi kalau kita menjadi orang yang hafidul Quran atau hamil Quran, itu menjadi suatu kelebihan yang sangat luar biasa dan perlu disyukuri karena tidak semua orang mampu dan bisa menyelesaikan hal tersebut. Maka kalau menurut saya lebih baik menghafalkan, nanti bisa dimurojaah daripada kita sudah terfikir pesimis dulu, nanti takut ini itu. Nah, nanti bisa disiasati dengan yang lain. Nah, tidak hafal, ya sudah tidak akan pernah hafal. Tapi kalau kita sudah hafal, pernah hafal paling tidak bisa dimurojaah, diulangi lagi sehingga kadar untuk lupa tersebut bisa diminimalisir paling tidak seperti itu. Gitu Pak Taufik. Oke, baik. Berarti yang penting niatnya dulu diperbaiki ya Gus ya. Betul. Berarti niatnya dulu diperbaiki nggih. Ya. Soalnya nanti kalau memang niatnya udah nggak ada ngafalin Quran terus takut dosa, ya nggak bakal maju-maju. Bakal jadi. Iya. Ini juga himbauan juga buat para siswa yang belum menyelesaikan tagihan hafalannya untuk mata pelajaran tahfidz ya. Silahkan segera dipenuhi kewajibannya ya, karena program tahfidz termasuk seperti mata pelajaran yang lainnya. Ya. Kemudian pertanyaan selanjutnya, ini terkait teknis membaca Al-Quran. Ya. Ada 2, saya ringkas. Yang pertama dari Farhan Hanif, kelas 11 IPS 1. Assalamualaikum Ustadz, semisal saya membaca Al-Quran sudah terbiasa dengan tanda berhenti di Quran A misalkan Quran cetakan Kudus. Di lain hari saya membaca Al-Quran B, misalkan Quran cetakan Madinah dengan tanda baca berhenti yang berbeda. Gimana saya menyikapinya? Itu yang pertama tentang perbedaan tanda baca berhenti, wakof, dari antara Quran 1 dengan Quran yang lainnya. Ini teknis. Kemudian yang kedua, dari Halimah As-Sa'diyah kelas 10 PK. Saya mau tanya Ustadz, ketika tadarus itu teman saya ada ayat yang salah membacanya. Kemudian ada teman saya yang membetulkan, namun teman saya yang salah tadi tidak diulang kembali ayatnya. Nah, bagaimana cara kita menyikapi teman seperti itu? Monggo Ustadz, ini pertanyaan yang terakhir. Sampun. Oke, baik. Memang sering kita temukan ketika kita membaca dari Quran yang satu ke Quran yang lain, dari tadi contohnya Quran Kudus kemudian dengan Quran Madinah, itu ada beberapa tanda baca yang berbeda. Nah, kadang-kadang pun kita juga agak kagok kan kalau kita biasa apalagi kita menghafal sebelumnya dengan Quran Kudus biasanya. Ketika membaca kok berbeda. Nah,
biasanya yang dilakukan adalah kita mengikuti apa yang sudah kita kita lihat atau kita pelajari sebelumnya. Kalau tadi dengan Quran Kudus, biasanya kalau di tempat kami ya sudah kita menyesuaikan dengan Quran Kudus tersebut. Karena mungkin tanda-tanda baca tersebut memang sudah ada yang bertanggung jawab, ada yang dari dari kementerian pun sudah mengoreksi hal tersebut. Jadi daripada kita nanti kagok gampangannya, nah akhirnya kita memutuskan mengikuti Al-Quran yang kita gunakan sebelumnya saja. Makanya biasanya untuk menghindari hal tersebut di kalangan pesantren itu, terutama untuk yang tahfidz biasanya disesuaikan. Diberi patokan, menggunakan Quran cetakan Kudus, atau menggunakan Quran cetakan mana. Itu biasanya supaya tidak terjadi hal yang seperti tersebut untuk menghindari hal-hal perbedaan wakaf dalam Al-Quran tersebut. Kemudian untuk yang kedua, ketika ada teman yang salah diingatkan tapi tidak mau mengulangi kembali. Oke, baik. Jadi ketika ada teman kita yang membaca Al-Quran, kemudian mungkin salah, tapi kita ingatkan tidak mengulangi kembali, paling tidak kita yang ada di dekatnya tersebut sudah mengingatkan bahwasanya ini yang benar harusnya seperti ini. Syukur-syukur dia mau mengulangi. Nah, kalaupun tidak, paling tidak kita sudah mencoba untuk memberitahu, mencoba untuk membenarkan. Nah, dan kalaupun bisa, nanti setelah baca lagi, nanti bisa diberitahu lagi, ayat ini tadi harusnya seperti ini, besok lagi seperti ini. Karena tidak menutupi kemungkinan ketika kita bersama teman-teman, mungkin ketika kita baca belum lancar, diingatkan ada rasa mungkin malu, minder dan sebagainya. Akhirnya sudah bablas saja. Nah, ada beberapa kita bisa menegur secara langsung untuk mengingatkan langsung di situ, ketika itu kita mendengar supaya diperbaiki. Kalaupun tidak diperbaiki bacaannya ketika itu, nanti setelahnya itu bisa diberitahu lagi dengan memberitahu ini tadinya harusnya seperti ini, harusnya yang betul seperti ini. Nah, itu mungkin nanti umpama hari itu, waktu itu tidak dibetulkan atau tidak dibenarkan bacaannya, pasti nanti lain hari atau lain waktu orang itu akan teringat bahwasanya bacaan yang ini tadi kemarin diingatkan. Nah, rasa gengsinya itu ketika baca sendiri pasti dia akan teringat itu. Berarti seperti ini dibacanya, diulangi seperti itu. Begitu mungkin sedikit dari saya. Oke, baik Ustadz. Jazakumullah. Ini ada satu lagi dari guru Ustadz ya. Tambahan ya. Yang terakhir, izin tanya Ustadz, main HP itu kan asyik ya. Gimana caranya agar kita juga bisa asyik ketika membaca atau menghafal Quran? Nah, ini monggo buat kita semua ini. Ya, buat kita semua ini yang banyak terjadi di lingkungan kita lah. Memang main HP itu asik. Bagaimana caranya supaya kita bisa asik dengan Quran juga? Nah, itu tadi. Salah satunya kita harus merasa butuh. Kita harus cinta dulu. Kita harus hobi dulu. Kalaupun kita sudah hobi pun, apapun pasti juga akan kita lakukan. Kita suka sambal, pedes. Walaupun sambal itu pedes, kita makan sambal mules. Nah, tapi karena cinta, karena hobi, mules-mules pun ya tetap makan sambal. Nah, kita dengan HP, dengan media sosial juga seperti itu. Kita sudah menjadi kebiasaan kita, menjadi adah kita, kebiasaan kita untuk bermain HP ke sana ke sini. Nah, maka untuk supaya bisa kadarnya bisa bersama seperti main HP dengan Al-Quran, yang pertama tadi kita harus mempunyai rasa cinta pada Al-Quran tersebut. Yang kedua, kita butuh pada Al-Quran tersebut. Dan yang ketiga, kalaupun kita harus merasakan lah, apa bedanya ketika kita main HP dengan Al-Quran, pasti ada bedanya. Kalau orang terbiasa melakukan, akan menjadi kebiasaan. Nah, ketika kebiasaan tersebut ditinggalkan, pasti ada apa yang menjadi kurang dalam dirinya. Nah, kalau kita terbiasa sehari baca Quran sekali, atau mungkin kita contohnya, kita terbiasa pakai jam tangan. Ketika kita tidak pakai jam tangan, pasti ada rasa yang kurang. Nah, ketika merasa kurang, maka kita akan cari mana jam tangan tersebut besok supaya tidak tertinggal lagi. Sama dengan Al-Quran. Nah, ketika kita sudah cinta, sudah hobi dengan Al-Quran tersebut, nah, kalaupun kita
kurang asik dengan Al-Quran, ketika kita sudah terbiasa asik, kok kita meninggalkan, pasti ada rasa yang kurang dalam diri kita. Maka lain waktu, besoknya lagi, tidak akan diulangi lagi, akan diperbaiki lagi. Tetapi kalau hal yang tersebut ditinggalkan, ataupun tertinggalkan, nggak apa-apa. Besoknya lagi, nggak apa-apa, nggak baca Quran. Besoknya lagi, nggak apa-apa. Akhirnya menjadi kebiasaan dan terlupakan. Dengan apa? Tidak membaca Al-Quran, akhirnya tidak merasakan apa-apa. Padahal, kalaupun kita, seharusnya dalam Al-Quran itu kan, kita harusnya bahwa idza tuliyat alaihim ayatu zadatuhum imana. Ketika dibacakan ayat Quran, kita bertambah keimanannya. Kita sendiri pun kadang membaca, kok ya masih belum bertambah. Karena mungkin kita, belum meresapinya, belum menghayatinya tersebut. Jadi kita harus merasa butuh, merasa cinta, dan harus hobi supaya biar bisa asik sehingga bisa masuk ke dalam Al-Quran tersebut, baik membaca maupun menghafalnya. Begitu. Terima kasih. Oke, baik, terima kasih Gus. Alhamdulillah sudah menjawab pertanyaan dari para siswa maupun guru. Selanjutnya kami minta Gus Salintar buat memberikan barokah ziyadah doa agar kedepannya ataupun setelah acara ini semuanya baik kita maupun Bapak Ibu guru maupun yang lainnya bisa menjadi lebih baik. Monggo aturan doa. Baik, mohon izin Bapak Kepala, Bapak Ibu Guru, marilah kita semuanya bersama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga apa yang kita lakukan pada pagi hari ini memperingati nuzulul Quran ini, kita benar-benar mendapatkan barokah dan syafaat dari Al-Quran kelak di yaumil qiyamah nanti. Li ridhoillahi ta'ala wa li syafaati Rasulillah wa ala kulli niyatin shalihah jami'ah wa ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan nu'afi wa yukafi mazidah. Ya Rabbana wa ilahana lakal hamdu. Ya Rabbana wa ilahana lakas syukru. Ya Rabbana wa ilahana lakas sana'u. Kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin salatan tunjina biha min jamil ahwali wal afat wa taqdi lana biha jamil hajat wa tutahhiruna biha min jami sayiat wa tarfa'una biha indaka a'la darajat wa tuballighna bi aqsal ghayat min jamil khairati fil hayati wa ba'dal mamat. Allahumma inna nas'aluka bihaqqil Fatihah wa bi karamatil Fatihah wa bi jahil Fatihah wa bi manfa'atil Fatihah wa sab'il mathani wal Qur'anil 'azim an taftaha lana bi kulli khair wa an tatafaddala 'alaina bi kulli khair wa an taj'alana min ahlil khair wa an tu'amilana ya maulana mu'amalataka li ahlil khair wa an tahfadna fi adyanina wa anfusina wa auladina wa ashabina wa ahbabina wa asatidatina wa tullabina min kulli mihnatin wa bu'sin wa dhair innaka waliyyun kulli khair wa mutafaddilun bi kulli khair wa mu'tin li kulli khair ya arhamar rahimin. Allahumma ij'al Qur'ana lana fid dunya qarina wa fil qabri munisa wa fil qiyamati syafi'a wa 'ala sirati nura wa ilal jannati rafiqa wa minan nari sitra wa hijaba wa ilal khairati kulliha dalila wa imama bifadlika wa judika wa karamika ya arhamar rahimin. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ma'ana ala sayyidina Muhammadin nabil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Sirril Fatihah. Iya. Baik, terima kasih kami sampaikan. Jazakumullah sanal jazak kepada Gus Salintar Syahriza. Semoga apa yang disampaikan bermanfaat bagi kita semua dan sebagai motivasi bagi kita semua untuk beramal soleh untuk kedepannya. Acara selanjutnya yaitu pengumuman pemenang lomba TikTok Mayoga Pesantren Ramadan.
dari kelas 10 dan kelas 11. Untuk sebelum diumumkan, ini akan saya tampilkan video dari para pemenang. Udah kan? Juara 2 dari kelas 10 IPA 1. Ormas Muhammadiyah yang menjalankan ibadah puasa pada tanggal 13 April mendatang. Pemerintah memutuskan melarang kegiatan fisik atau pulang kampung dan perayaan Lebaran tahun 2024. Saudara Menteri Perhubungan dan Kantor Lantas Polri menggelar pertemuan membahas teknis pengamanan pelarangan mudik Lebaran. Ada lebih dari 300 titik penyekatan di jalur arteri maupun jalur tol, terutama dari Jakarta menuju Jawa Barat dan Jawa Tengah. Rela dengan kejahatan yang merajalela di bulan Ramadan. Dan berikut kami hadirkan sejumlah berita kriminal hari ini yang telah kami rangkum untuk Anda. Jangan takut menjadi Indonesia. Jangan takut untuk menjadi Indonesia. Luangkan saja segala upaya untuk membela nusa dan bangsa kita. Luangkan saja segala upaya untuk menjaga budaya bangsa kita. Dari Sabang sampai Merauke, menjajah pulau. Bulan Ramadan adalah bulan yang penuh berkah. Seluruh umat muslim di dunia menantikan bulan Ramadan. Banyak kegiatan yang dirindukan karena beberapa kegiatan hanya terjadi pada bulan Ramadan. Pada bulan yang suci ini banyak orang yang melakukan kebaikan. Setiap insan di dunia ini terus berlomba-lomba menjadi lebih baik dari sebelumnya. Manusia-manusia yang bertakwa dan beriman kepada Allah SWT, dia akan memanfaatkan waktu sebaik-baiknya di bulan Ramadan yang penuh berkah ini. Tiap jiwa mensucikan dirinya untuk menghapus dosa-dosanya yang terjadi pada tahun lalu dan memperbanyak pahala di tahun ini. Saat kita puasa, kita harus tetap melakukan sholat 5 waktu, karena sholat 5 waktu itu hukumnya wajib.
Saat kita sedang melakukan sholat, hendaknya kita khusyuk agar amalan kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, insya Allah. Setiap bacaan-bacaan yang terdapat pada sholat memiliki arti dan kandungan yang begitu dalam. Saat kita melakukan gerakan sujud, hati kita merasa dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hati kita merasa menjadi lebih baik dan tenang setelah melakukan sholat. Banyak sekali amal kebaikan yang bisa kita lakukan saat bulan Ramadan. Salah satunya yaitu membantu orang tua dengan bersih-bersih rumah. Puasa bukan hanya sekedar menahan haus dan lapar, tetapi juga menahan hawa nafsu. Jika kita memiliki iman yang kuat, kita akan merasa senang saat melakukan puasa meskipun terkadang merasa lelah saat melakukan kegiatan seharian. Ketika bulan Ramadan, kita tetap belajar agar ilmu yang kita raih dapat bermanfaat baik untuk diri kita maupun orang lain. Terkadang saat melakukan banyak kegiatan kita memang terasa lelah. Tidak salah jika kita perlu istirahat seperti tidur untuk menambah stamina kita. Kegiatan mengaji ataupun pembelajaran pendidikan agama Islam di TPQ merupakan salah satu bentuk amal kebaikan. Selain itu juga kegiatan ini dapat mempererat tali persaudaraan serta menjalin silaturahim sesama umat manusia. Saat sore hari menjelang berbuka puasa atau yang biasa kita sebut dengan ngabuburit, kita dapat melakukan banyak kegiatan yang positif. Salah satunya yaitu meningkatkan potensi di bidang yang kita minati. Hal yang paling disukai saat bulan Ramadan oleh remaja di Indonesia adalah berburu takjil bersama teman-teman ataupun keluarga. Cukup sekian pesan yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat untuk Anda sekalian. Mohon maaf bila ada kata-kata saya yang kurang berkenan. Terima kasih sudah menonton video ini. Should be here with me all year around. Ramadan, 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 ya Habib, Ramadan. Ajar Ramadan semua, bulan yang tiba, bulan yang ada. Karena besarnya setiap pahala yang dijanjikan kepada kita. Marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan. Dalam bersahur ada pahala, dalam berbuka alangkah indah. Menahan diri, menahan lidah, menjaga hati, menjaga mata, banyakkan amal hari-harinya. Ajar Ramadan semua, bulan yang tiba, bulan yang ada. Karena besarnya setiap pahala yang dijanjikan kepada kita. Marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan,
to you. And hope you're on the other side, talking to me through my phone. Was it alone, talking to the moon? Oh, oh, oh. I'm feeling like I'm famous. The talk of the town. They say how can meet, yeah, how can meet. But they don't know what I know, 'cause when the sun goes down, someone's talking back. Yeah, they're talking back. Oh, it's like when the stars light up my room. I sit by myself, talking to the moon. Try to get to you. In hope. Kami ucapkan selamat kepada para pemenang lomba Mayoga TikTok Pesantren Ramadan. Untuk pengambilan hadiahnya, silahkan nanti menghubungi Bapak Syaifulani, bisa melewati wali kelas masing-masing. Baik, alhamdulillah kita menuju acara yang terakhir. Semua rangkaian acara sudah kita lewati bersama. Semoga acara pada pagi hari menjelang siang ini berkah dan sebagai ziyadatul khair, kebaikan kita, dan tercatat sebagai amal kebaikan besok di hari kiamat. Mari kita tutup dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya selaku pembawa acara pada pengajian Nuzulul Quran pagi hari ini memohon maaf jika ada salah kata. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.